Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sungguh bersyukur ya pada pagi hari ini kita berjumpa kembali, bertemu di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Ya, kita akan mengawali persekutuan kita akan mulai dengan satu pujian untuk mengiringi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan baik dengan teman-teman seiman kami, juga
boleh mengucap syukur dan bertemu di dalam setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Kami meyakini bahwa penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Di sepanjang hidup kami Engkau sudah memelihara kami dan memimpin kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan untuk kami boleh menikmati hari ini. Itu semua karena anugerah dan penyertaan dan pembinaan daripada Engkau. Waktu terus berjalan, tapi kami tidak perlu khawatir karena kami punya Allah yang sanggup memimpin dan memberikan setiap jawaban doa, setiap jalan keluar yang diberikan buat kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberikan segala sesuatunya yang terbaik buat kami. Sehingga pada hari ini kami juga boleh menikmati hadirat dan kasih yang Kau berikan buat kami. Kami menyerahkan jam persekutuan doa pagi ini hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau pimpin setiap gadget yang kami gunakan, setiap peralatan yang mendukung di dalam persekutuan kami. Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya yang hadir dan yang mendengarkan melalui YouTube nanti. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan juga untuk persiapan Pendeta Edi SS yang akan membawakan firman Tuhan dan melayani pagi ini. Biarlah Engkau berkati apa yang setiap sudah dipersiapkan sehingga boleh memberkati kami semuanya. Tuhan, kami yakin di setiap pertemuan-pertemuan kami, di dalam doa-doa kami, di setiap persekutuan kami yakin kami boleh mendapatkan berkat daripada-Mu. Dan semuanya itu tidak sia-sia. Terima kasih ya Bapa untuk kehidupan kami semuanya, untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Ya, kita sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani dan disampaikan oleh Pendeta Edi SS, mari kita persiapkan dengan satu pujian kembali. Kita akan menaikkan firman jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Ya, biarlah kita terus percaya bahwa firman itu ada diam di antara kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya untuk mempersiapkan hati kita.
juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Edi SS yang melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan kami untuk kami boleh bersekutu di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, 7 bulan kami boleh menapakinya, ini bulan ke-7 tahun 2026. Semua hanya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu boleh ada bagi setiap kami ketika kami belajar dari firman-Mu. Engkau mampukan kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita belajar sama-sama Bapak Ibu sudah tahu, karena saya pakai berseri gitu ya. Dari Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Saya tidak akan baca, nanti dalam penjelasan saya akan jabarkan ayat per ayat. Jadi saya tidak baca semuanya lebih di awal, tapi saya akan masuk nanti ayat per ayat kita baca semua gitu ya. Saya memberi judul Tuntunan untuk Hidup Baik dan Mengakhiri dengan Baik. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ada beberapa tokoh, mungkin kita nggak asing di situ. Yang pertama, kalau saya menyebut nama Gideon, mungkin kita langsung kepikir, oh dia orang yang hebat, yang memimpin bangsa Israel oleh pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan, hanya sedikit orang, 300 orang, tapi bisa mengalahkan eh, musuhnya begitu banyak. Tetapi sayang, sangat sayang, di akhir masa hidupnya, dia membuat kesalahan besar. Dia mengumpulkan emas-emas bagi dia dari bangsa Israel, kemudian dia membuat efod, yaitu patung sembahan mereka. Sayang sekali. Kita bisa mengatakan sangat-sangat sayang. Orang yang begitu hebat, tapi mengakhiri hidupnya di dalam Tuhan kurang baik atau tidak baik. Begitu juga kalau kita mendengar satu kata lagi tentang Salomo. Tulisannya begitu luar biasa, bahkan dicantumkan di Alkitab kita. Orang yang berhikmat, punya hikmat yang luar biasa dan Tuhan memberikan pada dia hikmat yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, sangat sayang ketika di akhir masa hidupnya, karena istri-istrinya sepertinya pasif gitu ya. Karena istri-istrinya yang diambil oleh dia membawa sesembahan atau patung-patung yang lain atau penyembahan yang berbeda sehingga Salomo terseret ke sana. Tetapi saya boleh mengatakan bukan pasif karena Salomo mengambil istri-istrinya itu yang dibawa istrinya disembah oleh dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya dua tokoh ini mengingatkan kita ada perjalanan hidup kita di mana bahwasannya bukan hanya memulai dengan baik, tetapi juga harus bagaimana menjalani hidup ini dengan baik, tetapi juga mengakhirinya dengan baik. Nah, kita lihat satu tokoh lagi.
Kalau kita lihat di Alkitab kita, ada yang namanya Stefanus. Stefanus itu siapa dalam Kisah Para Rasul? Dia disebutkan dia orang yang dihukum mati, di mana Paulus atau waktu itu Saulus hadir. Dia menjadi dia merelakan dirinya mengakhiri hidupnya karena dia mempertahankan apa yang diyakininya, yaitu percaya kepada Tuhan. Dia rela mati. Tidak disebutkan di awal-awal, tapi Stefanus orang yang sungguh-sungguh percaya. Dia mengakhiri dalam tanda petik dengan cara yang tidak baik, karena dia harus mati di rajam batu. Tetapi dalam sisi yang lain, dengan iman percaya kita, kita melihat bahwasanya Stefanus itu mengakhiri dengan baik. Karena dia berjuang di dalam imannya dan dia mengakhiri sampai akhir itu dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian, jadi kita punya perspektif mengakhiri dengan baik bukan pasif, tetapi melakukan sesuatu. Dan terkadang seperti Stefanus yang mengakhiri dengan baik itu tidak mudah. Dia harus rela mati. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menebak renungan yang saya bawakan karena ini berseri. Jadi ada 22 bait dari 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 huruf-huruf Ibrani, dan sekarang kita masuk huruf kelima. Alef, Bet, Gimel, Dalet yang sekarang adalah He. Bukan He gitu ya, bukan, tetapi He gitu ya. He itu bisa kita lihat itu di layar kita. Ada 8 ayat mulai ayat 33 sampai 40. Jadi semuanya 8, 8, 8, 8. Ini saya tulis di sini supaya ngerti, oh huruf yang di sebelah kanan, di sebelah hurufnya angka 33 sampai 40 itu hurufnya He semua. Dan seperti itulah pemazmur menulis eh, akronim, jadi mau dari huruf H. Saya tidak bacakan satu-satu, tetapi saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu semua, ini benar-benar semuanya huruf H semua. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, apa yang menarik di dalam huruf H ini ya? Nah, ketika belajar lihat hal ini, bait H ini, bait yang kelima, itu adalah berisi 8 permohonan. 8 permohonan. Yang memohon pertolongan Tuhan agar hidup dengan baik, pemazmur agar hidup dengan baik, dan juga mendorong kita untuk baik, dan mengakhiri hidup dengan baik, demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita. Jadi nanti kalau kita lihat 8 ayat ini, ingat isinya seperti ini. 8 permohonan agar Tuhan, agar memohon pertolongan pada Tuhan agar hidup kita baik, menjalani dengan baik dan mengakhiri dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita. Jadi kalau kita baca ayat ini, ya inilah seperti ini bait He gitu ya, bait yang kelima. Nah, seorang eh, Charles Spurgeon yang beberapa kali saya sampaikan, dia mengatakan seperti ini, rasa ketergantungan dan kesadaran akan kebutuhan yang sangat besar meliputi bagian ini, maksudnya bait yang kelima ini, bait H, yang semua terdiri dari doa dan permohonan. Jadi di dalam menjalani hidup itu sangat bergantung kepada bait H ini untuk menjalani hidup dengan baik dan mengakhiri hidup dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Mazmur 119 ini kan tentang firman Allah. Tetapi ada bagian-bagian di mana firman Allah dan doa itu saling berkelindan, maksudnya seperti rambut kepang itu berkelindan gitu ya. Jadi kan kalau rambut kepang itu nyimbang-nyimbang sana sini gitu, tapi kan jadi satu. Nah, seperti itulah antara firman Tuhan dan doa itu seringkali menjadi satu gitu ya. Dari doa dan permohonan. Meskipun ini tentang firman Tuhan, tetapi doanya juga begitu kuat. Permohonan mulai apa? Melalui doa gitu ya. Nah, Bapak sekalian jangan bingung seperti itu. Jadi kalau kita bicara khusus bait ini, firman Tuhan bisa diartikan juga dengan doa.
Oh, doa bisa diajarkan dengan firman Tuhan. Karena itu saling berkelindan. Mari kita lihat bagian-bagian yang lain gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, saya tidak membaca satu per satu, tetapi saya akan baca mulai sekarang ya. Kita coba permohonan yang pertama, kita lihat ya. Ayat 33. Saya akan bacakan berbunyi seperti ini. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Inilah ayat pertama dari bait yang kelima atau bait itu. Jadi perlihatkanlah kepadaku. Jadi kata yang paling depan, perlihatkanlah kalau dalam bahasa Indonesia yaitulah he dimulai gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwasannya bagian permohonan yang pertama yang penting di dalam kita untuk hidup baik dan mengakhiri dengan baik adalah agar kita itu meminta Tuhan untuk membantu kita menerapkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu, maksudnya apa? Memberikan pemahaman. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, pemazmur tahu bahwasannya ada hal yang penting di dalam hidupnya agar dia bisa tinggal terus atau menjalani hidup dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Dia mengetahui, pemazmur mengetahui, ada guru, harus ada guru ilahi atau guru yang utama. Dan itulah yang disebut dengan Tuhan. Dan minta supaya Tuhan itu mengajarinya, mengajarinya melalui pemberitaan firman atau firman yang dia baca itu di dalam penerapannya sehari-hari. Bukan hanya dia membaca saja, tapi minta sang guru ilahi itu membantunya dia menerapkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dibaca saja, tapi Tuhan tolong ajari saya untuk menerapkan firman Tuhan itu. Bagaimana Tuhan itu nanti seharusnya mengajarnya, mengarahkannya, menyingkapkan kepadanya jalan dari firman Allah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan. Kita bagaimana kita bisa mengetahui apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa berdoa pada Tuhan. Tapi seringkali kita mengakui bahwasanya doa itu satu arah dari kita kepada Tuhan. Tetapi bagaimana tuntunan Tuhan melalui apa yang disampaikan melalui doa itu? Kita bisa membaca firman Tuhan. Nah, inilah yang tadi saya sebut dengan berkelindan atau menjadi satu antara membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Kita membaca firman Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan untuk apa? Supaya kehidupan kita hari lepas hari dan sampai akhir nanti, bagaimana kita menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu memberikan pemahaman bagi setiap kita. Maka kalau yang kita lakukan di dalam tiap-tiap bulan adalah kita ada perjamuan kudus. Dan bukan kebetulan dalam perjamuan kudus itu ada ayat firman Tuhan. Satu dengan lainnya berbeda. Tapi mungkin ada yang sama karena cetakannya, oh ada dua, tapi bukan maksudnya semua sama. Tapi beda satu dengan lainnya. Apakah suami istri bisa sama? Mungkin. Karena ada mungkin yang dicetak double gitu ya. Atau mungkin tiga orang bisa sama dari sekian banyak. Tetapi bukan semua sama. Maksudnya apa? Karena firman Allah itu adalah firman yang hidup, yang memampukan kita untuk mengerti Tuhan itu sedang berbicara seperti apa, tetapi bukan seperti apa ya, sebuah judi gitu kita buka dadu, ini apa nih firman Tuhan, kita buka Alkitab terus ngawur kita tunjuk, loh, ayatnya firman Tuhan ini, oh Tuhan seperti hendak gitu juga. Tetapi Tuhan bisa pakai hal itu, termasuk yang nunjuk itu bisa.
Tetapi bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Agar firman yang kita baca secara rutin dan konsisten itu menunjukkan jalan-jalan Tuhan. Bahkan firman itu bisa muncul juga, bukan hanya dari Alkitab yang kita baca, tetapi dalam komunikasi kita, pertemuan kita dengan orang-orang, atau di dalam ibadah, di mana firman itu menunjukkan kepada kita, firman Tuhan seperti ini. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa sih dalam ibadah kita kok ada yang baca Alkitab? Ya kan aneh juga gitu ya. Oh di tempat lain nggak ada, begitu selesai itu masuk pada firman Tuhan serahkan kepada eh, pengkhotbahnya. Sudah selesai. Tetapi kita mengerti bahwasannya tidak semua pengkhotbah itu membaca firman Tuhan. Dan itu terjadi di kami pengharapan. Nah, kita coba cari cara supaya firman itu yang adalah dasar dan yang harus diberitakan di dalam gereja itu harus dibaca, harus didengar oleh seluruh jemaat. Maka sebelum pemberitaan firman Tuhan, baca dulu, aman. Simpelnya seperti ini. Toh dengan kita mendengar firman Tuhan, andai kata pengkhotbahnya tidak bicara pun, firman Tuhan itu di atas dari kemampuan dari pembicara atau pengkhotbah itu. Kita sudah mendapat yang paling atas itu, yaitu firman Tuhan. Itu bagian yang penting yang tidak boleh lewat di dalam setiap khotbah-khotbah yang ada di kami pengharapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi penting sekali dalam permohonan yang pertama tadi, pemazmur meminta Tuhan ajari saya petunjuk ketetapan-ketetapanmu, ajari saya. Jelas berikan pemahaman dan bagaimana melakukannya. Nah, seorang lagi bernama James Boyce, dia mengatakan, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita minta Tuhan mengajar kita, itu seperti masuk sekolah Tuhan. Nah, ini kan minggu depan ini kan anak-anak masuk sekolah gitu ya. Masuk sekolah Tuhan atau sekolahnya Tuhan. Kita bersama-sama belajar tiap hari. Namanya masuk sekolah itu kan terus-menerus dan ada PR harus kita kerjakan, ada tuntunan dari guru kita untuk ada mungkin ada PR-nya, ada ujiannya. Ya seperti itu membaca firman Tuhan itu masuk sekolah Tuhan. Kalau sekolah, kalau idealnya kalau masuk kan tidak boleh bolos, apalagi kabur dari sekolah bukan seperti itu ya, itu yang tidak ideal. Tetapi ya masuk sekolah Tuhan ikuti apa yang guru-guru inginkan bagi kita, tugas-tugasnya kita selesaikan, ujiannya juga ada seperti itu. Nah, seperti itulah Tuhan ajari saya. Biarlah engkau menjadi guru ilahi, guru utama dari setiap hal yang saya lakukan hari demi hari. Biarlah akhirnya saya menjadi orang yang bijaksana dengan mengerti apa sih harus saya lakukan di dalam hidup saya dan bagaimana nanti mengakhirinya. Penting bagi setiap kita. Hidup ini bukan berhenti pada saat ini. Oh sudah, saya sudah bersahabat Tuhan, selesai. Tidak. Tetapi kita harus mempertahankan baik itu dan benar tentunya sampai dengan akhir. Kita nggak ingin semuanya, oh cukup deh hidup baik sampai di sini seperti Daniel, seperti Gideon tadi, seperti Salomo tadi, enggak. Tetapi kita ingin mengakhirinya, bukan hanya finish strong yang kuat, tetapi mengakhirinya dengan baik dan benar. Mari kita lihat permohonan yang kedua. Ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, tadi kita lihat ada guru ilahi, guru yang utama, agar itu mengajarnya di dalam setiap hal yang dilakukan. Nah, mengajar itu tepat lagi memberikan pemahaman, berbeda dengan yang tadi mengajar, sekarang memberikan pemahaman lagi. Jadi bukan hanya mengajar saja, tapi berikan pemahaman yang lebih dalam bagaimana memahami pengajaran daripada firman Allah itu.
membantu menerapkan di dalam setiap hal yang eh, apa sih yang harusnya dilakukan dan apa sih bagaimana untuk menjaganya, bagaimana mengarahkannya dan menyingkapkan jalan daripada firman Allah itu. Jadi kalau yang pertama mengajar, yang bagian kedua memberikan pemahaman. Guru bisa mengajar, tapi seringkali murid-murid nggak ngerti. Tetapi kalau memberikan pemahaman itu lebih dalam lagi. Jadi ini levelnya berbeda, kelanjutan dari yang pertama. Nah ini menarik Bapak sekalian. Penting kalau kita mengajar, memberikan, kalau mengajar belum tentu bisa menangkap. Tetapi kalau memberikan pemahaman ditangkap oleh pikiran kita yang diberikan dan kita terima daripada Tuhan. Untuk kita mengerti. Karena kita ada intelektual. Manusia itu punya semua pengertian. Makanya John Stott berkata seperti ini. Anti-intelektualisme adalah bagian dari mode dunia. Dan karenanya merupakan bentuk keduniawian. Nah, maksudnya simpel seperti ini. Kita orang-orang percaya, kita percaya adanya hikmat Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, kemampuan berpikir yang diberikan bagi setiap kita. Kalau kita nggak mau memahami, nggak mau menjadi pintar, kita seharusnya bukan orang Kristen dan itulah anti intelektualisme. Udahlah, saya seperti ini aja. Saya cukup, saya nggak mau belajar lagi dan rasanya saya nggak mau pinter. Nggak seperti itu. Kita sebagai orang-orang percaya ya kita belajar terus-menerus. Bukan sebuah kebetulan, maka kita belajar. Membaik itu B-nya kan belajar. Ada aktif, ada belajar. Ya harus kita lakukan. Itu bagian daripada intelektualisme yang kita terima daripada Tuhan untuk kita laksanakan dalam hidup kita. Supaya kita bisa memahami dengan baik. Saya juga terus belajar. Kalau kemarin Bapak Ibu lihat presentasi saya kan agak berbeda gitu. Ada gerakannya sana kemari. Ya karena pingin terus belajar. Terus mengembangkan. Inilah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Bapak Ibu nggak hanya berhenti, udah cukup, sudah cukup. Jalani aja sisa hidup. Kalau misalnya saya aja jalani aja, udah kurang berapa tahun hidup kita memang seperti itu, jalani aja. Kita kan nggak ngerti seperti hidup kita seperti apa. Jalani aja, nikmati aja. Kita tetap aja nggak mau naik. Kalau turun-turun dikit ya nggak apa-apa. Enggak. Tetapi kita harus memahami dan terus-menerus berkembang. Mari kita lihat ayat yang ke-35. Itu permohonan ketiga gitu ya. Lanjut terus. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Wow, ini ayat yang kalau tadi minta diajar, kemudian memberikan pemahaman, tapi sekarang kita lihat minta Tuhan itu yang memimpin, yang memimpin. Ya, Bapak Ibu sekalian ini menarik ya. Setelah diajar, berikan pemahaman, sekarang minta Tuhan itu memimpin. Firman bekerja dalam kehidupan nyata saat kita menyimpannya dan menaatinya dengan sepenuh hati. Perhatikan bagian yang terakhir 35, sebab aku menyukainya. Nah, menyukai itu menolong kita untuk menggerakkan seluruh apa yang ada dalam diri kita dengan penuh antusias untuk kita melakukan firman Tuhan. Menjalaninya dengan kesukaan dan menjadi tidak dengan suka itu berbeda. Tetapi kalau kita menjalani hidup dengan sukacita, dengan suka, itulah yang diinginkan oleh yang diharapkan dan dilakukan oleh pemazmur. Maka perlu Tuhan yang memimpin. Saya suka dengan firman Tuhan, maka nggak dipaksa-paksa lagi. Begitu bangun pagi atau kita punya waktu tentu, baca firman Tuhan. Kita berdoa, karena kita suka. Dan itu bisa kita pahami, mungkin, bukan mungkin ya, hampir pasti kalau Bapak Ibu nikah seperti itu, punya pasangan, mengingat, waduh, kok nggak datang ya pacar saya gitu ya, waktu itu gitu ya. Oh ini ada hujan nih, datang nih. Karena apa? Karena suka, karena cinta.
Nah, firman Tuhan itu dasarnya dalam kita menjalani adalah cinta firman Allah, suka terhadap firman Allah. Sehingga kalau kita sampai titik seperti itu, Tuhan pimpin saya, tetapi dasarnya suka dulu nih. Sehingga kita dengan senang hati nggak ada energi, ada bahkan kalau kita nggak baca firman Tuhan tuh, waduh, rasanya nggak mungkin. Karena saya cinta firman Allah, karena saya suka dengan firman Allah. Jadi kalau boleh mengatakan firman Allah itu, jadi perintah-perintah Allah bukanlah beban, melainkan berkat. Nah, perhatikan, kuncinya ada di suka atau cinta. Kalau kita suka atau cinta, ada effort, ada sesuatu yang harus kita bayarkan, kita tanggung, meskipun itu berat, tetapi itu bukan jadi beban, karena jadi berkat. Ya tadi contoh simpel sederhana. Oh, mau pergi ke tempat pacarnya, ya kan laki-laki gitu ya. Ada hujan lebat, wah terus saja di istilahnya diterjang gitu ya. Beban enggak? Enggak. Karena begitu ketemu dengan pacar kita, waduh, senang sukacita, berkat. Ya seperti itulah firman Tuhan. Di dalam kehidupan nyata, kadang kita menjalani, waduh, hidupnya kok berat ya. Kadang ada yang menyampaikan pada saya, Pak Edi, ketika saya menjadi Kristen, justru hidup saya semakin susah. Bukan seperti waktu dulu. Ketika saya tidak jadi Kristen, hidup saya lebih enak. Tetapi ketika kenal Tuhan, hidup saya kok semakin susah ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, bahkan mengalami penurunan secara ekonomi dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mengerti kecintaan, kesukaan kita terhadap firman Allah itu yang menjadi kata kunci. Bagaimana tidak melihat yang sukar yang kita terima itu sebagai suatu beban. Tetapi ketika kita mendasari dengan suka dan cinta terhadap firman Allah, yang sukar, yang mengalami penurunan itu bisa menjadi berkat. Kok seperti itu? Berkat kenapa? Karena kita mengerti bahwasannya hidup kita adalah hidup yang dituntun oleh kebenaran daripada firman Allah. Oh ya, Tuhan sudah nuntun seperti itu. Dan percaya Tuhan itu jauh lebih besar daripada segala permasalahan kita. Itu berkat. Tuhan itu mampu untuk mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita ada di titik seperti itu, semua yang terjadi dalam hidup kita adalah berkat, bukan beban. Nah, sampai di sini, waduh, ini semakin seru gitu ya. Permohonan yang ketiga udah seru, masih ada 5 lagi nih. Kita beranjak lagi, permohonan keempat, ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, sepertinya condongan hati pada laba gimana nih? Nah, tadi kita sudah masuk di dalam tahapan yang penting gitu, yang ketiga. Sekarang tahapan yang keempat adalah minta Tuhan itu membimbing hati kita. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan mau memimpin, sekarang bagaimana Tuhan itu membimbing hati. Karena di dalam pengertian, bahkan sampai perjanjian baru, hati ini adalah pusat hidup manusia. Condongkanlah hatiku, gitu ya. Jadi kalau hati itu pusatnya, jadi pikiran manusia itu ya ada di hati, perasaan manusia ada di hati, tapi bukan berarti hati itu yang jantung itu atau hati yang lain lagi lebar, bukan. Tetapi hati dalam makna yang berbeda, yaitu hati itu pusat daripada hidup manusia, pusat pikiran, pusat perasaan. Nah, bagaimana Tuhan itu membimbing hati kita. Pemazmur minta Tuhan untuk mengarahkan keinginan agar condong kepada firman Tuhan dan tindakan setia kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Pemazmur tidak ingin tertipu,
dan tergoda oleh keuntungan-keuntungan pribadi dia. Atau lebih tepatnya keuntungan yang bengkok. Oh, saya ingin cuma mencari laba. Datang ke gereja hanya untuk mencari keuntungan. Tidak seperti itu. Atau menjadi orang Kristen untuk meraih laba atau keuntungan itu. Tidak. Tetapi inilah yang dilihat oleh pemazmur dalam ayat 36 tadi, dalam bagian yang keempat. Tuhan bimbing hati saya supaya lurus di dalam mengikut Tuhan. Karena itu penting. Ketika hati mulai bengkok, maka kita tidak dapat mengakhirinya dengan baik. Seperti Gideon tadi yang sampaikan di depan. Dia begitu perkasa. Dia nurut Tuhan, minta tanda sebelum dia menjadi pahlawan yang besar atau hakim yang besar. Tetapi ketika dia lupa bahwa hati itu perlu dibimbing oleh Tuhan, dia bengkok. Dirikan sesembahan yang berbeda. Dan ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Tuhan bimbing hati saya. Sekali lagi pada Charles Spurgeon gitu ya. Dia yang tamak adalah dari ras Yudas. Maksudnya Yudas murid Tuhan Yesus itu ya. Yudas Iskariot. Dan kemungkinan besar akan menjadi anak kebinasaan. Ya, Spurgeon mengingatkan kita semua bahwasanya orang-orang yang atau kita yang hanya untuk mengambil laba atau keuntungan itu, ingat kita tuh menjadi orang yang tamak. Dan Spurgeon kata, ini loh kamu dari golongannya Yudas Iskariot tadi. Jadi anak kebinasaan. Maksudnya seperti ini. Kalau kita menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang ingin mencari laba saja dari firman Tuhan, dari doa, eh itu anak kebinasaan. Kita diingatkan, nggak ada ujung yang manis, ujung yang baik. Mungkin menjalaninya oke, tetapi ketika sudah mulai tamak, sudah bengkok itu. Hanya menuju pada kebinasaan. Wow, begitu luar biasa. Pemazmur mengungkapkan pada kita supaya kita Tuhan membimbing hati. Nah, kita lanjut ayat yang kelima. Semakin seru gitu ya. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi hati yang pusat daripada segalanya, pemikiran kita, keinginan kita, semuanya ada di hati semua. Pemazmur melihat bagian yang lain lagi. Kenapa? Karena mata itu penting. Jadi dosa itu bisa muncul kuat. Salah satunya adalah dari mata kita. Hatinya sudah benar nih, misalnya seperti itu. Perlu nih filter awal ini diperbaiki juga. Atau saringan yang pertama tadi, mata kita. Karena begitu lihat, seperti ini, kita langsung, waduh, seperti itu bahaya. Ada pemazmur tahu, ada hubungan yang sangat erat antara hati dan mata kita. Maka dia minta Tuhan, arahkan mata saya agar benar pandangannya kepada Tuhan, pada kebenaran, pada firman Tuhan. Tuhan, tuntun mata saya. Bahkan mungkin kita juga mendengar, mungkin lebih baik masuk surga dengan mata yang tidak ada, daripada mata itu memicu kita, membuat kita berdosa. Mungkin lebih baik masuk ke surga dengan tangan yang terpotong seperti itu daripada tangan itu melakukan dosa. Ini bukti, ini menyiratkan bahwasanya mata itu memegang peran penting dalam hidup kita. Bagaimana kita mengarahkan mata kita. Jangan melihat yang sia-sia, tapi lihatlah bagaimana hal-hal yang indah di dalam Tuhan dan kebenaran-kebenaran itu. Jangan lihat yang hina, jangan lihat yang kosong, dan jangan lihat yang tidak berguna. Maka
permohonan yang kelima ini, Tuhan, arahkan mata saya kepada pandangan yang tepat, pandangan yang baik, pandangan yang eh, sesuai dengan firman Allah. Maka pesannya, jagalah mata dan lindungilah hati di bagian yang keempat tadi. Jagalah mata kita dan lindungilah hati. Konon katanya gitu ya. Mata itu menjadi pintu yang membuka lebar luas untuk dosa itu masuk. Kalau guruannya seperti ini. Yang paling berbahaya adalah perempuan ketika lihat barang-barang, lihat diskonan seperti itu, mata lihat keinginan timbul, waduh, jadi kalap gitu ya. Tapi saya nggak mau mencederai atau melihat ini untuk perempuan, tidak. Alkitab menyatakan dosa Salomo ketika dia menjadi raja adalah mata. Ketika dia jalan-jalan di soto, dia lihat ada perempuan yang sedang mandi. Mata Bapak Ibu, bukan hatinya dulu, matanya dulu. Daud maksud saya, bukan Salomo, sorry, Daud. Daud ketika dia jalan-jalan di soto, dia lihat itu ada perempuan mandi. Dan itulah Bathsheba. Dan dia jatuh dalam dosa. Alkitab sebaca ini tidak ada lihat perempuan yang seperti itu. Hawa bukan melihat, tapi digoda. Tapi kalau Daud benar-benar dari mata dan dia jatuh dalam dosa. Maka jangan lihat yang hina, jangan lihat yang sia-sia, jangan lihat yang kosong, apalagi yang tidak berguna. Jagalah mata dan lindungilah hati. Wow. Ayat yang keenam atau permohonan yang keenam tepatnya ayat ke-38 maksudnya ya. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah hati, mata, ayat yang ke-38 yang ke-6, minta Tuhan, itu bahasanya menegaskan firman-Nya. Menegaskan firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu adalah dasar daripada semua kita. Dan kita bisa ketika membaca firman Tuhan bukannya baca, tapi bisa kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah. Seperti itu. Pada hambamu janjimu. Tegaskanlah firman-Mu di dalam hidup saya. Dan itu penting bagi kita. Karena firman adalah fondasi kita yang pasti. Jangan memindahkan fondasi iman kita selain daripada firman Allah. Oh, yang disampaikan orang itu pengalamannya bagus dan buat saya bagus. Padahal bukan dari firman Allah. Lalu kita pindahkan dasarnya. Enggak. Minta Tuhan menegaskan firman-Nya bagi setiap kita. Firman adalah fondasi kita yang pasti dan jangan goyah. Teruslah berdiri di atasnya. Teruslah berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Sekali lagi Spurgeon berkata seperti ini. Buatlah aku yakin akan firman-Mu yang pasti. Buatlah itu pasti bagiku dan buatlah aku yakin akan hal itu. Bapak Ibu sekalian, sepertinya ini sebuah perenungan, refleksi daripada Spurgeon. Orang yang hidup di dalam firman Allah mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran juga yang didasarkan oleh firman Allah. Dia pun masih ada refleksi pada Tuhan. Buatlah aku yakin akan firman-Mu yang pasti. Bukan dia goyah pada firman itu, tetapi Tuhan dengan terus dan senantiasa membaca firman Tuhan. Tuhan terus buatlah aku yakin pada firman-Mu yang pasti. Bahwasanya apa yang terjadi mungkin mengalami penurunan, mungkin mengalami hal tidak baik. Firman Tuhan itu pasti. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita belajar juga. Bahwasanya ketika hal yang baik, kenaikan atau kesuksesan itu juga bisa dibuat godaan. Jadi baik kegagalan maupun kesuksesan, kita harus hati-hati. Seperti Spurgeon berkata, buatlah aku yakin akan firman-Mu yang pasti. Yang pasti adalah firman Allah.
kegagalan, kesuksesan itu bagian pada hidup kita, bukan mengubah pondasi hidup kita. Gideon gagal karena dia berhasil, bukan karena dia gagal. Salomo gagal karena dia berhasil, bukan karena dia gagal. Salomo hebat, Gideon hebat, tetapi gagal karena tidak meletakkan firman itu sebagai hal yang kokoh, hal yang pondasi daripada hidupnya. Kemudian kita lihat lagi permohonan yang ketujuh ayat 39. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Ya Bapak Ibu sekalian, ini realitas yang ada. Ketika mengalami penurunan, mengalami kegagalan di dalam hidup, seringkali orang berkata, weh kamu jadi orang Kristen malah menderita, kita bisa dicemooh. Maka si pemazmur memohon pada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau menjauhkan aib, menjauhkan daripada aib itu, menjauhkan pada celahku. Bukan dia berbuat celah, tapi dipandang oleh orang. Dia dihina dan dicemooh karena dia mengalami penurunan, mengalami hidup yang kurang beruntung, maka dia minta pada Tuhan. Meskipun dalam 6 bagian yang di awal bisa terjadi hal seperti ini, maka Tuhan jauhkan daripada penghinaan dan cemoohan yang datang kepada saya. Itulah permohonan daripada pemazmur. Supaya ketika mengalami penurunan, enggak. Bukan itu yang menjadi fokus hidup saya. Adalah firman Allah. Tetapi hati ini kan bisa tergoda juga dengan, bisa jengkel juga dengan penghinaan orang. Kamu gagal, ini segala macam. Bla bla. Biarlah firman Tuhan itu yang senantiasa menjauhkan daripada aib itu. Baca firman Tuhan. Oh, kamu udah benar. Oke. Kalau boleh berkata Stefanus, wah matinya mati hina, mati dihukum, dilempari batu. Tapi kan bukan hinanya, maka perlu firman Tuhan yang menjauhkan aib sepanjang kita hidup baik dan mengakhirinya dengan baik. Tuhan yang baik berada di balik firman-Nya yang baik. Dan itu harus kita yakini bersama. Mari kita jalani bersama. Toh kalau kita lihat, Yesus Tuhan kita mati terkutuk dengan dia ada di salib. Orang-orang yang disalib adalah orang yang dihina, paling hina. Maka ini ketika Mazmur dibuat, jauh sebelum Yesus disalib. Yesus yang mati terhina, mati terkutuk. Tapi Tuhan menjauhkan daripada aib. Karena Yesus taat kepada Bapaknya. Bisa ada dalam keadaan hina. Tapi sekali lagi, bukan hina menurut manusia. Tapi adalah kemuliaan bagi Tuhan. Karena setia pada firman-Nya, menjalani firman-Nya, hidup baik, dan mengakhiri dengan baik. Dan sekarang mari kita lihat ayat yang terakhir, yaitu ayat 40, yaitu permohonan ke-8. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Maksudnya seperti ini, minta Tuhan untuk memberi kehidupan. Nah, ini penting. Apakah pemazmur nggak hidup? Hidup. Nah, tapi kan ada hidup semakin hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Semakin sadar dia hidup. Ketika apa? Ketika bisa berdoa, oh saya berdoa gitu. Aku ada karena ya karena aku berpikir maka aku ada, kan ada seperti itu. Nah, aku berdoa maka aku ada. Aku membaca firman Allah maka aku ada.
Tetapi ketika memberikan hidup bukan hanya seperti itu aja. Kalau sebagian daripada kita hadir pada minggu yang lalu, maksudnya 3 hari yang lalu ketika Pak Tio menyampaikan firman Tuhan garam dan terang dunia itu ya. Ada bagian yang baik di bagian yang Pak Teo tambahkan itu ya. Jadi bagaimana kita lihat ada aktivitas kita bisa menambahkannya atau kita bisa menguranginya dengan sesuatu yang baik. Nah ini bagian di mana pemazmur menurut saya melakukan bagian itu. Jadi bukan hanya sesuatu yang berdoa menjaga hati mata, tetapi supaya hidup. Hidupkanlah aku dengan keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidupkanlah aku dengan keadilanmu itu ada tindakan yang lebih pasif lagi, lebih pasif lagi. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, oh bukan hanya Tuhan melakukan aku dari aib aja, tidak. Tetapi kita melakukan tindakan aktif lagi. Membaca Alkitab, berdoa itu aktif. Tetapi aktif lagi, maksudnya seperti ini. Yang kasih contoh seperti ini ya. Ketika kita belajar atau merenungkan firman Tuhan, ya kamu harus melayani. Ya kita seperti itu. Tapi kalau kita diem saja, ya kita aktifnya hanya membaca dan berdoa. Tetapi kalau kita terjun langsung melayani, itu akan bisa mengoreksi daripada hidup kita. Mana nih bagian-bagian yang harus dibuang, mana harus ditambahkan ketika kita terjun langsung. Ya saya kasih contoh karena ini sedang kita lakukan bersama. Di sini ada Bu Yuli juga ya, ada Bu Rita gitu ya. Tiap hari Selasa kita melayani ada di Jelambar. Kalau kita hanya berteori melayani, ya sudah kita mendoakan. Tidak apa kalau kita nggak bisa jangkau. Tetapi kan semua tadi ya, ada hati, ada mata untuk jaga. Nah, kita melayani itu berbeda. Siapa yang kita layani ini? Ini anak-anak yang tidak mudah, tidak mudah. Tetapi bagian kita adalah tidak melihat anak itu sekarang. Bagaimana nanti anak itu, anak-anak bisa menjalani hidup dengan baik dan mengakhirinya dengan baik sesuai dengan iman yang telah mereka dengar dan mereka terima. Ya doa seperti itu. Kan buat mereka. Tetapi kita yang melayani ketika lihat, ternyata pelayanan itu tidak gampang ya. Apa yang harus kita siapkan dalam pelayanan itu, mana bagian-bagian yang perlu kita tambahkan dalam pelayanan, mana yang kita nggak perlu, itu ngatur anak yang sekarang sekitar 40 itu. Nggak gampang. Nggak gampang dengan ruangan yang sempit dan segala macam. Tapi kita setiap selesai pelayanan, kita sediakan waktu 10 menit untuk kita sama-sama, yuk kita evaluasi 10 menit setelah selesai pelayanan kita saling ngobrol dengan bagaimana nih anak ini atau itu atau bagaimana kita maka supaya lebih baik lebih baik lebih baik, baik. Nah evaluasi itulah mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam pelayanan. Nah begitu juga ketika kita mau menjalani hidup dengan baik, mau mengakhirinya dengan baik, ada bagian nih hidupkanlah aku dengan keadilan. Tidak ada kehidupan atau makna sejati dalam hal yang tidak berada hal-hal surgawi. Hidup ditemukan dalam jalan-jalan Tuhan. Ketika kita berteori dan kita praktek, itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Dan mungkin kita juga mendengar, oh kita kuliah apa, ternyata kerjanya beda. Atau mungkin kita kuliah apa, sama nih pekerjaannya. Tetapi seringkali juga berkata, ah, di sekolahan itu cuma teori, beda banget dengan prakteknya. Sering kan kita mendengar hal itu. Nah, hidup ditemukan dalam jalan-jalan Tuhan. Yang apa? Yang kita jalani, yang kita hidupi. Jadi, mari kita tidak membiarkan kehilangan harapan, maksudnya. eh ya, maksudnya pemazmur tidak kehilangan harapan. Dan keluar dari sekolah pengajarannya. Tadi yang di awal kan sekolah tadi gitu kan. Ya teruslah kita hidup dan belajar dan terus mengarahkan pada, saya mau mengakhiri dengan baik. Maka apa? Teruslah sekolah. Sekolah daripada sekolahnya Tuhan.
Belajar terus daripada benar firman Tuhan. Baca terus dengan kesukaan, dengan mencintainya, menjaga hati, menjaga mata dan segala sesuatu. Maka Tuhan akan bisa jadi mengizinkan kita semua menjalani hidup baik dan mengakhirinya dengan baik. Dan itu menjadi kesukaan kita semua. Ayo Bapak Ibu, semakin suka, semakin cinta dengan firman Allah yang kita baca, renungkan, dengan doa-doa kita, dan mari kita temukan hidup itu di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu. Kami boleh menemukan keindahan daripada firman-Mu mulai Mazmur, bait yang kelima, Mazmur 19, bait kelima atau bait He. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebenaran firman-Mu. Kiranya ini bukan hanya kami dengar, tapi lanjut kami merenungkannya dan kami belajar melakukannya. Satu hal yang kami pelajari bersama, meskipun kami membaca ayat-ayat yang mati di Alkitab, huruf-huruf yang mati di Alkitab, tetapi huruf-huruf yang mati itu menjadi hidup ketika kami hidupi. Biarlah ayat-ayat firman Tuhan itu senantiasa hidup di dalam hidup kami dan memimpin kami di dalam menjalani hidup dan mengakhiri hidup dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Diakan Juliana. Terima kasih Pendeta Edi SS yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan Pendeta Edi SS dan keluarga. Mari kita sebentar lagi akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Ya, kita akan persiapkan dengan satu lagu dan seperti firman Tuhan, biarlah kita juga menyerahkan doa dan permohonan kita sampaikan dan permohonan kita dan dalam pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan, sehingga kita mendapatkan tuntunan penyertaan di dalam Tuhan yang untuk kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Mari kita akan persiapkan dengan satu pujian, nanti kita akan berdoa bersama, juga slide-nya akan ditampilkan, kita akan persiapkan dengan doa. Nanti doa penutup akan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Ya, terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini. Setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur
kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Akhir ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan. Kiranya hati kami, pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami perbuat, dibuat berhasil oleh Tuhan. Hati kami, pikiran kami, mata kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami dan juga keluarga kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami boleh terus membangun keluarga kami di dalam dasar Kristus, dan damai sejahtera itu terus mengalir dalam keluarga kami. Berkat terbaik terindah Tuhan sediakan dan limpahkan bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih